semuanya, pernahkah kalian merasa lelah karena harus mengubah font, warna, atau posisi logo satu persatu di setiap slide PowerPoint? Pasti membuang waktu banget kan? Nah, hari ini saya mau kasih tahu rahasia biar kerja kalian tuh lebih cepat dan hasilnya terlihat profesional, yaitu menggunakan fitur Slide Master. Pertama-tama, buka dulu PowerPoint kalian. Lalu arahkan saja kursor ke bagian atas dan pilih tab View atau tampilan. Di sana kalian akan menemukan tombol bertuliskan Slide Master atau Master Slide. Silahkan diklik. Nah, sekarang tampilan layar kalian akan berubah. Kalau kalian perhatikan, panel di sebelah kiri ada satu slide yang ukurannya paling besar di bagian paling atas. Itu namanya master utama. Apapun yang kalian ubah di slide besar ini, misalnya kalian memasukkan logo atau mengubah jenis font, secara otomatis semua slide yang ada di bawahnya akan ikut berubah. Jadi kalian tidak perlu lagi copy paste logo berulang kali. Selanjutnya, kalian ingin mengatur tata letak yang lebih spesifik, kalian bisa pilih slide-slide kecil yang ada di bawahnya. Misalnya kalian ingin membuat layout khusus untuk galeri foto atau tabel, tinggal klik saja salah satu layout tersebut. Kalian juga bisa menggunakan menu Insert atau sisipkan kalau ingin menambahkan kontak teks atau gambar yang posisinya tetap. Nih, menggunakan ini. Kalau semuanya sudah dirasa pas dan desainnya sudah cantik, tinggal klik tombol Close Master View yang ada di ujung sini, di ujung kanan atas. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat slide menggunakan Slide Master. Nah, baik teman-teman, langsung saja kita akan membuat sebuah slide presentasi menggunakan Slide Master. Yang pertama kita ke menu tampilan, lalu kita ke Slide Master. Nah, kita pilih yang paling atas sendiri. Nah, ini gunanya nanti jika di sini kita membuat sesuatu, nanti di slide-slide seterusnya itu juga akan ikut. Nah, yang pertama kita akan membuat suatu bentuk yang kita inginkan. Itu kita bisa ke menu bentuk ini, lalu kita pilih kotak, kita buat kotaknya, kita sesuaikan saja. Nah, di sini begitu kita menambahkan kotak di slide master ini, maka di menu-menu selanjutnya seperti slide selanjutnya ini juga akan ikut ya teman-teman. Itu kegunaan slide master untuk mempermudah kita. Kita bisa juga membentuk untuk bentuk lain. Nah, seperti ini kita juga bisa mengecilkannya. Kita atur sesuai yang kita mau. Selain itu, kita juga bisa untuk merubah warnanya sesuai keinginan kita ya, teman-teman. Di sini, di isian bentuk. Nah, di sini ada banyak sekali pilihan warnanya. Mau warna merah atau warna hijau, itu terserah teman-teman mau membuat slide seperti apa. Di sini saya akan menggunakan warna biru. Begitupun yang ini, ada di format bentuk ya, teman-teman. Di sini.
Lalu sudah jadi seperti ini, kita akan membuat slide untuk presentasi atau video interaktif ya teman-teman. Kita akan membuat seperti menu-menu yang nanti apabila kita masukkan link itu dia akan langsung masuk. Contohnya kita klik ikon menu, maka nanti slide kita bisa langsung ke tampilan menu seperti itu. Pertama-tama kita buat dulu untuk bentuk atau tampilan menunya. Kita buatnya di sini ya teman-teman, di bentuk. Nah, ini bisa kita sesuaikan mau kita bulat atau kotak. Di sini saya akan memilih yang ini ya teman-teman. Kita buat di sini, kita sesuaikan ukurannya mau seberapa. Nah, lalu kita bisa membuat lagi, tetapi untuk mempermudah bisa kita copy paste ya teman-teman dengan cara klik ikonnya sampai muncul seperti ini, lalu kita tekan Ctrl C. Lalu untuk mengpastenya yaitu Ctrl V. Nah, ini bisa kita lakukan seberapa banyak menu yang akan kita buat. Lalu langsung saja kita sesuaikan ya teman-teman untuk tampilan yang akan kita buat. Di sini saya akan membuat 6 menu yang akan ditampilkan di slide master saya atau di PPT saya nanti. Kita sesuaikan. Nah, ini mudahnya di PowerPoint tuh teman-teman. Ketika kita mengatur itu ada tampilan seperti panah itu yang ada di atas atau ke bawah, itu menentukan kalau antara ikon pertama dan kedua itu ukurannya sudah sama dan sudah lurus. Seperti ini. Selain itu, kita juga bisa untuk merubah warna dari ikon-ikon ini. Nah, di sini ada irisan bentuk. Di sini ya teman-teman. Mau kita kasih warna apapun itu bisa. Contohnya saya ingin memberikan warna kuning atau oranye ini. Nah, selain itu juga kita bisa buat yang di sini itu gunanya untuk garis tepinya ya teman-teman. Contohnya kita klik putih, maka garis tepi yang ada pada kotak ini akan berubah menjadi putih. Nah, begitu juga hitam. Nah, seperti ini tampilannya nanti. Nah, di sini saya akan buat warna putih saja biar kita sesuaikan juga ya teman-teman. Warnanya ini bisa kita buat sesuai selera kita. Mau kita warna rainbow juga bisa. Di sini saya akan menggunakan warna orange semua. Langsung klik saja. Begitu juga ini. Nah, lalu teman-teman, di sini ada menu efek bentuk. Nah, ini untuk merubah bentuk-bentuk pada kotak menu ini. Nah, di sini kita bisa pilih. Nah, tampilannya seperti itu. Kita bisa menambahkan bayangan untuk di belakang kotak. Banyak sekali ya teman-teman ini ada pantulan yang dimana nanti di bawahnya nanti ada sinar, tepi halus ini seperti untuk blur, lalu ada bevel dan ada rotasi 3 dimensi seperti itu. Nah, lalu
Setelah seperti ini, kita bisa loh teman-teman untuk mengganti latar belakang. Di sini tidak harus putih. Caranya adalah klik kanan pada keyboard, lalu kita ke format latar belakang. Nah, di sini akan muncul menu untuk mengganti background atau latar belakang ya teman-teman. Di sini ada isian solid. Ini kita bisa memasukkan warna yang kita mau. Lalu setelah itu kita ada isian gradien, nah itu gradasi ya teman-teman, warnanya gradasi kita bisa pilih. Lalu ada isian gambar atau tekstur. Nah, ini kita. Lalu di sini ada menu untuk kita mau mencari gambar atau tekstur yang mana. Nah, kita bisa ganti-ganti seperti ini. Otomatis kalau di slide master ini teman-teman, pastikan kita mengeditnya itu di slide pertama ini, jangan yang di sini ya teman-teman. Karena ini otomatis nanti jika kita merubah di sini semuanya akan ikut. Itu adalah kegunaan slide master. Nah, di sini ada isian pola seperti ini. Tuh kita bisa teman-teman sesuaikan. Di sini saya akan menggunakan warna putih saja. Seperti ini teman-teman. Lalu kita akan mengisi kotak-kotak ini dengan tulisan teman-teman. Caranya adalah kita klik kotaknya, bisa kita klik 2 kali untuk sampai muncul seperti ini. Lalu kita bisa ketikkan apapun yang kita mau, otomatis akan langsung masuk ke dalam kotak tersebut. Nah, yang pertama kita ketik home. Ini untuk menampilkan bahwa kotak ini adalah untuk menu home nantinya ya teman-teman. Lalu untuk merubah font atau ukurannya itu kita klik kotaknya, lalu kita ke beranda. Nah, di sini kita bisa menentukan jenis font yang kita inginkan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, kita juga bisa memperbesar atau memperkecilnya di sini. Nah, seperti itu. Nah, lalu untuk kotak kedua ini kita tuliskan tujuan pembelajaran. Nah, usahakan ya teman-teman, kalau di kotak pertama itu menggunakan huruf kapital semua, di sini kita juga harus menggunakan huruf kapital dengan cara mengetik caps lock pada keyboard. Karena untuk apa? Untuk agar serasi saja ya teman-teman, agar tampilannya itu lebih cantik dan menarik. Kita tuliskan tujuan pembelajaran. Nah, teman-teman jangan panik ketika tulisannya ini akan keluar dari sini, karena ini kelebihan ukuran ya teman-teman. Kita bisa mengaturnya di sini dengan cara kita klik kotaknya, nah, lalu kita kecilkan di sini. Lalu teks jenis fontnya kita sesuaikan dengan yang tadi kita pilih, kita bisa kecilkan lagi. Kita bisa sesuaikan. Nah, yang ketiga ini kita tuliskan materi pembelajaran. Kita klik kotaknya. Nah, kegunaan kita klik kotak ini, nanti jika kita merubahnya seperti fontnya ini, maka semua yang ada di dalam kotak itu akan juga ikut terubah ya teman-teman, tanpa kita menseleksi atau memblok semua tulisannya. Jadi itu tadi kegunaannya, kita cukup klik kotaknya saja. Nah, kita sesuaikan ya teman-teman.
Begitupun seterusnya. Yang di sini kita akan ketikkan video pembelajaran. Nah, seperti ini ya teman-teman, kurang lebih nanti tampilannya. Lalu untuk melihat semua ini, kita bisa untuk keluar ke slide master, kita klik menu bar yang ada di atas ini, slide master. Nah, tutup tampilan slide master. Nah, kita bisa melihat ini dia teman-teman, desain yang kita buat menggunakan slide master tadi. Ini bisa kita hapus. Seperti ini teman-teman. Lalu setelah itu kita bisa mengcopy hasil slide master ini menjadi beberapa slide yang nantinya kita gunakan untuk membuat presentasi dengan cara bisa kita klik seperti ini ya teman-teman, sampai muncul garis seperti ini, lalu kita klik enter pada keyboard. Nah, nanti otomatis akan slide-nya ini akan bertambah sesuai yang kita inginkan. Seperti itu teman-teman. Nah, lalu kita akan menambahkan teks atau gambar yang ada untuk slide pertama ini teman-teman. Seperti kan kalau presentasi itu ada logo dan juga teks judulnya seperti itu. Pertama kita akan memasukkan teks di sini. Caranya itu kita ke menu bar yang itu sisipkan, lalu kita klik kotak teks ya teman-teman. Nah, lalu kita buat kotak teksnya kurang lebih seperti ini. Bisa teman-teman sesuaikan ya teman-teman. Bisa kita atur. Nah, contoh di sini kita klik 2 kali saja. Kita bisa menulis judul presentasi kita nantinya ya teman-teman. Di sini saya akan menulis pembelajaran berbasis multimedia. Nah, kita bisa mengeditnya agar tampilannya itu enak teman-teman. Nah, kita klik saja kotaknya. Nah, di sini ada posisikan di tengah seperti ini. Ini bisa teman-teman sesuaikan mau di tengah atau di ujung. Lalu kita bisa edit fontnya, mau menggunakan font apa seperti ini ya teman-teman. Kita bisa perbesar dan perkecil ukurannya. Seperti ini. Lalu kita di sini ada menu format bentuk ya teman-teman. Setiap kita mengklik suatu icon ini untuk kita mengeditnya. Sini contohnya ada untuk warna tulisan. Di sini kita mau menggunakan warna apa itu bisa di sini ya teman-teman. Nah,
di sini kita cari. Di sini juga ada menu untuk efek-efek. Di sini ada bayangan seperti bayangan dan lain-lainnya ya teman-teman, ada pantulan seperti itu. Teman-teman sesuaikan saja ya. Nah, lalu kita juga bisa menambahkan logo untuk slide master kita ini, untuk slide-slide ini. Yaitu pertama kita pilih menu gambar. Oh, sisipkan ya teman-teman, maaf, lalu ke gambar. Nah, dari perangkat ini, nah kita cari logo ataupun gambar yang ingin kita tambahkan pada slide presentasi kita. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita sesuaikan saja posisinya. Seperti ini. Lalu saya akan membuat lagi tulisan untuk di bawah sini ya teman-teman. Caranya sama seperti tadi, kita kesisipkan, lalu kita ke kotak teks, kita buat kotaknya dulu. Lalu kita ketikkan pendidikan, teknologi, informasi, lalu kita enter, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Nurul Huda. Nah, seperti itu ya teman-teman. Lalu kita sesuaikan, kita edit sesuai yang kita inginkan ya teman-teman. Kita sesuaikan ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, jadi teman-teman, kita telah membuat tampilan slide pertama menggunakan PowerPoint. Ini menggunakan slide master. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini nanti di slide kedua, nah ini kita bisa menghapus kotaknya. Nah, di sini bisa teman-teman tambahkan nanti apa yang mau teman-teman buat. Seperti contohnya presentasi tentang pembelajaran berbasis multimedia ini nanti. Nah, di sini nanti ada tujuan pembelajarannya, lalu di sini bisa materi pembelajarannya dan seterusnya ya teman-teman. Nah, baik teman-teman, lalu kita bisa memberikan nama atau titel ke slide presentasi kita. Nah, caranya itu kita ke menu tampilan, lalu kita ke slide master. Nah, pastikan kita mengklik yang pertama ya teman-teman di sini, jangan yang di lain ini. Kalau di sini nanti apa yang kita tulis, apa yang kita tambahkan itu akan otomatis ada pada slide-slide berikutnya. Nah, di sini contohnya saya ingin membuat atau memberikan di ujung sini itu nama saya seperti desain by Ki, seperti itu ya teman-teman. Nah, caranya kita ke menu beranda, kesisipkan ya teman-teman, mohon maaf, kita ke kotak teks.
Nah, kita buat kotak teks di sini ya teman-teman, kecil saja. Nah, di sini kita bisa tuliskan nama kita ya teman-teman, klik 2 kali. Contohnya sign by Atika. Nah, seperti itu ya teman-teman. Atika puasanya. Seperti ini ya teman-teman. Kita jika ingin mengeditnya, kita klik kotaknya, kotak yang ini, lalu kita ke format bentuk. Nah, di sini kita bisa mengedit tampilan di sini ya teman-teman. Mau kita kasih, contohnya kita kasih warna, nah seperti itu. Jadi kasih garis bentuk, efek. Kita di sini bisa mengganti warna. Dan kita sesuaikan besar kecilnya. Lalu di sini ada kita edit fontnya mau apa. Sesuaikan saja ya teman-teman. Kita di sini bisa memasukkan tampilannya seperti bayangan. Otomatis nanti akan ada bayangan di belakangnya, belakang nama kita. Ada juga warna. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman nggak mau di bagian sini ada kotaknya, di sini kita bisa klik tanpa garis luar. Nah, nanti nggak ada garisnya ya teman-teman, langsung ada tulisannya saja. Nah, lalu kita tutup tampilan slide master teman-teman. Nah, otomatis di sini ada nama kita atau nama yang kita tambahkan. Begitu juga di slide-slide berikutnya ya teman-teman. Bisa kita lihat seperti itu. Nah, lalu teman-teman, saya akan membuat slide-slide berikutnya ya teman-teman, sesuai menu yang ada di sini. Di sini ada menu home, ini menu home-nya kita sudah jadi. Lalu kita buat menu tujuan pembelajarannya. Saya klik slide berikutnya, lalu kita sisipkan ke kotak teks. Atau juga kita bisa ya teman-teman untuk mengcopy paste yang di sini agar nanti tulisannya itu bisa sama dan seiras, jadi enak dipandang. Kita klik kotaknya, kita klik Ctrl C pada keyboard, lalu kita pastekan di sini Ctrl V. Nah, seperti ini. Nah, kita tinggal ganti isinya menjadi tujuan pembelajaran. Seperti itu ya teman-teman. Begitupun selanjutnya, kita bisa copy, lepas tekan di sini. Oh, ini kita hapus dulu ya teman-teman kotaknya. Semua kotak kita hapus. Nah, kita tinggal ganti ini teman-teman. Jadi materi pembelajaran. Begitupun seterusnya ya teman-teman. Nah, ini kita ganti video. Seperti itu ya teman-teman. Begitupun seterusnya.
Sini kita ganti latihan soal. Nah, dan untuk slide terakhir ini kita akan mengubahnya menjadi kesimpulan. Nah, kita sudah membuat ya membuat slide-slide-nya ya teman-teman sesuai dengan menu seperti ini. Nah, lalu teman-teman, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menghiperlinkkan menu-menu tersebut. Jadi ketika kita mengklik nantinya menu home ini, maka slide akan langsung ke menu home. Begitupun juga jika kita klik tujuan pembelajaran, maka nanti akan langsung ke menu slide tujuan pembelajaran. Nah, caranya ya teman-teman. Nah, kita ke slide master lagi ya teman-teman untuk membuatnya tadi, hyperlink tadi. Kita ke tampilan, lalu kita ke slide master. Nah, kita scroll yang paling atas ya teman-teman, jangan lupa. Nah, lalu kita klik menu home di sini. Nah, cara untuk menghiperlinkkannya adalah kita klik kanan pada keyboard. Nah, cari hyperlink ya teman-teman, kita klik. Nah, di sini ada banyak nih teman-teman pilihan untuk menghiperlinkkan. Di sini ada file atau halaman web. Nah, ini untuk kita memilih menghiperlinkkan dokumen-dokumen yang ada di PC kita atau laptop kita. Nah, ada tempatkan dalam doc. Nah, ini yang akan kita gunakan nanti ya teman-teman. Di sini ada untuk buat dokumen baru jika kita ingin menghiperlinkkan ke dokumen baru. Dan di sini ada alamat email jika kita ingin menghiperlinkkan ke email. Nah, kita akan membuat di sini ya teman-teman, ditempatkan dalam docs. Nah, ini kita pilih yang ke slide 1, kita klik. Nah, pastikan ya teman-teman, tadi kan kita ingin menghiperlinkkan menu home. Nah, jadi kita harus memilih slide yang tepat. Jangan sampai kita ke slide yang salah ya teman-teman. Contohnya kan tadi kita mau menghiperlinkkan menu home, maka kita ke menu slide 1. Nah, di sini ada tampilan untuk mengecek apakah ini benar tampilan home atau bukan. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi otomatis icon ini atau menu ini ketika kita klik nanti akan langsung menghiperlinkkan atau memindahkan ke slide yang kita inginkan. Begitu juga seterusnya, kita klik menu tujuan pembelajaran, kita klik kanan, hyperlink, lalu ke slide yang 2. Nah, di sini ada kan keterangan tujuan pembelajaran seperti itu ya teman-teman, kita oke. Begitupun seterusnya. Kita hyperlink. Seperti itu ya teman-teman caranya. Nah, kita sudah selesai nih teman-teman untuk menghiperlinkkan seluruh menu-menu yang ada di slide tampilan slide presentasi kita. Nah, caranya untuk mengecek, kita tutup tampilan slide master. Nah, kita ke menu ini ya teman-teman. Untuk melihatnya ada peragaan slide. Nah, kita klik peragaan slide. Contohnya nih teman-teman, untuk mengetahui apakah hyperlink kita tadi sudah berhasil atau belum. Nah, di sini kan masih menggunakan panah ya teman-teman. Nah, ketika kita arahkan ke menu, nah ini akan otomatis berganti menjadi seperti tangan ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu cara untuk memastikan bahwa hyperlink kita itu sudah benar atau belum. Coba kita klik ya teman-teman untuk ke kesimpulan. Nah, otomatis akan
langsung ke slide kesimpulan teman-teman. Begitupun ke latihan soal. Kita klik latihan soal. Nah, langsung ke latihan soalnya ya teman-teman. Seperti itu. Jadi kita telah berhasil untuk menghiperlinkkan menu tampilan di sini untuk langsung ke slide-slide yang ingin kita tuju ya teman-teman, seperti itu. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan mengisi kolom atau mengisi slide sesuai dengan pilihan yang ada di sini ya, seperti tujuannya, materi, video, latihan soal, dan juga kesimpulan. Caranya seperti yang tadi, yaitu disisipkan kita ke kotak teks, lalu kita buat teksnya. Nah, lalu kita bisa copy paste ya teman-teman. Saya tadi sudah mengkopinya dan saya akan mempastenya. Nah, seperti itu. Kita sesuaikan dengan materi dan tujuan pembelajaran teman-teman nanti ketika akan membuat slide-nya tentang apa ya teman-teman. Begitu juga dengan materi pembelajaran, ini sudah saya isi. Caranya sama seperti tadi, bisa copy paste atau bisa teman-teman ketik satu persatu. Dan bisa teman-teman sesuaikan ingin jenisnya apa itu di sini di format bentuk ya teman-teman. Setelah itu sekarang kita akan memasukkan video pembelajaran pada slide video pembelajaran. Caranya, yang pertama kita bisa mengunduh atau mendownload suatu video mengenai tentang sesuai dengan judul kita ini ya teman-teman. Contohnya ini pembelajaran berbasis multimedia, berarti kita harus mendownload atau mengelingkan nanti video yang mengenai pembelajaran berbasis multimedia, seperti itu. Nah, di sini saya sudah ada videonya. Jadi, jika sudah mendownload, caranya seperti ini ya teman-teman. Pertama, kita ke menu sisipkan. Ini kalau teman-teman sudah mendownloadnya, lalu kita pilih video sesuai dengan slide teman-teman nanti ya. Kita sisipkan. Nah, otomatis akan muncul ya teman-teman. Di sini kita bisa membesarkan dan juga mengecilkannya. Nah, di sini kita bisa menambahkan ingin tampilan videonya itu seperti apa, bisa bulat seperti ini. Jika teman-teman ingin memberikan efeknya seperti itu. Lalu selanjutnya kita coba bisa terputar atau tidak ya teman-teman. Nah, di sini sudah berjalan video saya. Nah, seperti itu. Lalu kita selanjutnya akan membuat latihan soalnya ya teman-teman. Pertama, kita harus bikin tempat untuk membuat soal dan juga pilihan gandanya. Nanti juga kita akan menambahkan animasi jika benar nanti munculnya seperti apa dan salah seperti apa. Seperti itu. Pertama kita ke menu sisipkan, kita ke bentuk ya teman-teman. Kita pilih bentuk yang kita inginkan. Contohnya saya ingin menggunakan ini. Nah, ini. Kita buat seperti ini ya teman-teman. Nah, lalu kita sesuaikan ini untuk menu soalnya nanti. Lalu kita kesisipkan lagi ke bentuk, kita pilih oval. Nah, untuk membuat bentuk bulat untuk pilihan ganda nanti kita sambil tekan shift lalu kita tarik seperti ini ya teman-teman. Dia otomatis akan bulat seperti itu. Nah, ini juga kita bisa copy saja ya teman-teman agar ukurannya sama. Kita Ctrl C lalu Ctrl V sebanyak 4 karena nanti ada 4 pilihan A, B, C, D ya teman-teman, seperti itu. Kita susun.
Kita klik 2 kali untuk menambahkan A. B. C. Dan D. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ini bisa kita tabel, kita tebalkan ya teman-teman agar lebih terlihat opsinya. Seperti ini. Lalu soalnya contohnya media yang menggabungkan gambar bergerak dan suara secara bersamaan adalah kita sesuaikan ya teman-teman kotaknya dengan sini kita bisa tambahkan menu 1 langsung pada soal, atau bisa juga dibuat seperti ini tapi di luar ya teman-teman, itu opsional kita pribadi. Lalu kita buat lagi nih teman-teman kotak untuk jawabannya ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Lalu kita bisa copy paste untuk mempermudah ya teman-teman, agar ukurannya juga sama. Kita sesuaikan. Lalu kita masukkan nih jawabannya. Contohnya di sini saya tulis poster. Lalu di sini saya tulis rekaman radio. Misalnya ya teman-teman, lalu di sini buku teks. Lalu di sini video pembelajaran. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, lalu setelah jadi seperti ini, kita akan membuat animasi. Ketika jawaban benar, maka nanti di sini akan muncul stiker bahwa atau muncul notif kalau jawaban kita benar, begitu juga dengan jawaban yang salah. Caranya kita bisa siapkan yang salah, nanti akan muncul notifikasi di sini bahwa jawaban kita salah. Nah, caranya yang pertama teman-teman siapkan dulu animasinya, bisa teman-teman searching di Google, teman-teman download ya. Lalu langkah pertama yaitu kita harus menggrupkan jawabannya. Nah, caranya teman-teman, kita klik jawaban salah sambil tekan shift, lalu kita tekan shift, lalu nah ini jawaban-jawaban yang salah, lalu kita ke format bentuk. Kita di sini ada menu kelompokkan objek. Nah, kita grupkan. Nah, di sini kalau sudah jadi satu seperti ini berarti kita sudah grupkan ya teman-teman. Lalu kita munculkan panel pemilihan seperti ini. Nah, ini tujuannya untuk kita mengetahui nantinya jawaban benar atau salah. Caranya di sini kan jawabannya salah semua ya teman-teman, punya saya ini yang ABC ini. Nah, di sini, nah ini sudah ke blok ini berarti ini untuk jawaban salah. Ini oval 5, oval 4, oval 2 ini berarti dari ini ya teman-teman. Nah, kita ganti, klik 2 kali, kita ganti ini menjadi salah. Nah, ini berarti nanti jawabannya salah ya teman-teman. Lalu untuk yang benar kita klik jawaban D, ini kan yang benar. Nah, di sini akan langsung muncul. Nah, kita ganti benar. Kita enter.
Nah, setelah itu teman-teman kita masukkan gambarnya. Caranya kita ke menu sisipkan, lalu ke gambar, ke perangkat ini. Nah, kita buat yang jawaban salah dulu ya teman-teman. Nah, kita geser ke samping sini, ke ruang yang kosong. Nah, itu ukurannya teman-teman sesuaikan saja ya teman-teman. Mau di tengah, di samping itu terserah teman-teman. Sesuai nanti bentuk dari slide latihan soalnya teman-teman. Nah, setelah itu kita ke menu animasi. Nah, di menu animasi ini kita saya akan memilih ke pudar. Nah, kita pilih animasi pen dulu ya teman-teman agar di sini muncul. Nah, ini kita buat setelah sebelumnya. Nah, lalu kita add animasi atau tambah animasi. Kita pilih ke penyeimbang. Nah, lalu di sini kita ubah menjadi dengan sebelumnya. Nah, di sini. Nah, kita ke pengaturan waktu, klik ini ya teman-teman. Ke pengaturan waktu, kita pilih yang untuk menu ulangi. Nah, ini untuk mengulangi nanti berapa kali, menentukan berapa kali jawaban salah itu nanti akan muncul. Nah, ini bisa disesuaikan. Di sini saya akan pilih 4. Kita klik OK, teman-teman. Nah, lalu kita tambah animasi lagi. Kita ke yang keluar. Saya akan pilih pudar ya. Nah, seperti ini. Nah, mulainya kita ganti setelah sebelumnya. Nah, lalu kita klik animasinya, kita blokkan ini, lalu kita pilih menu panah kecil yang mengarah ke bawah itu, kita ke pengaturan waktu, kita ke efek ya teman-teman. Ini kita akan memberikan efek suara saat jawaban salah itu efeknya seperti apa, efek suaranya. Kita pilih contohnya boom ini. Nah, jangan lupa ini untuk volumenya kita fullkan ya teman-teman, jangan lupa. Lalu kita klik OK. Nah, lalu kita ke pengaturan waktu. Setelah itu kita ke pemicu. Nah, ini mulai efek ketika mengklik. Nah, kita pilih yang ini. Nah, di sini ada panah kecil nih teman-teman. Kita klik, kita pilih yang ini tadi salah. Kan kita tadi sudah rubah kan? Nah, kita pilih salah, oke. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, lanjut. Nah, untuk mengetahui kita berhasil atau tidaknya, kita ke peragaan slide ya teman-teman. Di sini gambar gelas ini seperti ini. Nah, caranya untuk mengetahui efek yang kita beri tadi sudah berhasil atau belum, kita lihat ya teman-teman. Kita lihat dari kursornya ya. Kursornya kan kalau di D kan masih seperti panah. Nah, di sini di C sudah berubah menjadi tangan, berarti itu sudah benar ya teman-teman, sudah berhasil. Nah, di B juga di A. Nah, lalu kita klik. Nah, berarti berhasil ya teman-teman untuk memberikan efek salah seperti itu. Nah, seperti ini. Lalu kita keluar. Lanjut ya teman-teman, kita akan memberikan efek suara dan juga animasi ketika jawaban kita benar. Caranya sama seperti tadi ya teman-teman. Kita ke menu sisipkan. Kita pilih gambar dari perangkat ini, lalu pilih untuk jawaban benar. Nah, kita sisipkan. Kita tumpuk saja ya teman-teman, nggak apa-apa. Nah, di sini. Nah, lalu kita berikan animasinya. Di sini saya akan memilih animasi pudar. Nah, ini mulainya ini kita klik setelah sebelumnya. Nah, lalu kita tambah animasi. Kita ke penekanan itu, kita pilih penyeimbangan. Nah, ini startnya kita ganti dengan sebelumnya. Lalu kita pilih panah kecil yang ada di sini ya teman-teman. Nah, kita ke pengaturan waktu. Seperti tadi kita pilih
ingin mengulangi gambar atau notifikasi itu berapa kali. Di sini saya akan pilih 4, lalu oke. Nah, setelah itu kita tambah animasi, kita ke menu keluar, itu saya akan pilih pudar. Nah, startnya atau mulainya kita ganti setelah sebelumnya. Nah, setelah itu kita klik gambarnya, kan otomatis akan mengeblok. Nah, kita klik panah kecil di bawah ini teman-teman. Kita ke pengaturan waktu. Lalu kita ke efek. Nah, ini kita memberikan suaranya saat benar itu apa. Nah, ini opsional ya teman-teman. Di sini saya akan memberikan animasi suara tepuk tangan. Jangan lupa volumenya kita fullkan, lalu klik OK. Nah, lalu kita klik lagi ke pengaturan waktu, kita ke pemicu. Nah, mulai efek ketika mengklik, nah, pilih panah kecil, ini ketika jawaban benar. Nah, kita klik OK. Seperti ini ya teman-teman. Untuk mengetahui apakah sudah berhasil atau belum, kita slideshow lagi ya. Nah, di sini kita arahkan kursor ke D. Nah, ini sudah ada berubah ya teman-teman menjadi tangan, bukan panah lagi. Kita klik. Berarti kita sudah berhasil ya teman-teman. Jika ketika salah, kita klik salah, coba. Nah, seperti itu. Kita keluar. Nah, seperti itu ya teman-teman caranya untuk menambahkan animasi untuk jawaban benar dan salah. Begitu juga untuk nanti teman-teman sesuaikan ingin berapa soal ya teman-teman, seperti itu. Nah, baik teman-teman, langkah terakhirnya saya akan memberikan tutorial untuk membuat tombol menu next atau selanjutnya ya teman-teman, agar nanti ketika teman-teman klik tombolnya tersebut itu bisa langsung ke slide selanjutnya seperti yang home tadi ya, teman-teman. Nah, caranya pertama kita ke menu sisipkan, kita ke bentuk, kita pilih, teman-teman mau pilih yang mana nih. Nah, di sini ada banyak sekali tampilannya. Nah, di sini saya akan pilih yang ini saja ya teman-teman, tanda panah. Nah, sambil kita tekan shift, nah, disesuaikan ya teman-teman. Nah, saya beli warna kuning, efek garisnya saya kasih warna putih. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, kita cari lagi bentuknya untuk yang kebalikannya ya teman-teman. Kita atur warnanya. Nah, setelah itu kita klik 2 kali, kita tulis di sini next. Itu berarti nanti ketika diklik maka akan ke halaman selanjutnya. Di sini kita klik 2 kali, kita itu artinya nanti ketika kita klik dia akan kembali ke halaman sebelumnya ya teman-teman. Nah, lalu saya akan menghiperlinkkan. Caranya klik tombolnya, lalu kita klik kanan, kita ke hyperlink. Nah, kita ke sini ya teman-teman. Nah, kita ke tadi kan slide 2, berarti ke slide 3. Nah, kita oke. Nah, begitu juga dengan yang kita klik kanan, kita hyperlink. Berarti tadi slide 2 kita ke slide 1 ya teman-teman. Kita klik oke. Nah, lalu kita lihat ya teman-teman apakah berhasil atau tidaknya. Kita ke slideshow sini. Nah, ini ya teman-teman tandanya kalau jadi itu berbentuk tangan. Kita klik. Nah, berarti dia nanti akan otomatis ke sana ya teman-teman. Begitu juga dengan next. Nah, dia akan ke menu selanjutnya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk menambahkannya teman-teman nanti bisa untuk menambahkan ini tombol menu next dan ini. Teman-teman bisa blok semuanya, lalu teman-teman bisa copy paste saja ya teman-teman.
Nah, kita copy pastekan ke semuanya. Nanti otomatis semua slide, semua tombol nanti bisa diakses ke semua slide-nya. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman, kurang lebih. Nah, itu tadi ya teman-teman. Nah, langkah akhirnya bisa teman-teman rubah, baik itu warnanya atau fontnya itu di akhir nanti sesuai keinginan teman-teman. Caranya itu agar tampilannya itu semua berubah, kita klik pada menu pertama ya teman-teman. Kita ke slide master. Nah, ketampilan kita ke slide master, jangan lupa pilih yang paling atas sendiri. Nah, di sini kita untuk mengedit semua tampilannya. Nah, kita ke format bentuk. Nah, contohnya di sini saya ingin mempercantik tampilan slide master saya ya teman-teman. Ini teman-teman, kita bikin ini supaya tidak seperti hanya menempel saja, tapi bisa seperti kayak ada dimensinya. Kita juga bisa mengedit tulisannya. Bisa ke format bentuk tadi ya teman-teman, mau kita kasih warna apa. Nah, contohnya saya akan membuat warnanya menjadi hitam. Ini bisa teman-teman sesuaikan ya teman-teman, sesuai yang teman-teman mau. Di sini juga ada untuk efek-efeknya, bisa teman-teman. Jika sudah, teman-teman keluar ya dari slide masternya. Jika sudah selesai untuk mengeditnya, mengedit tampilannya, otomatis akan keluar dan teman-teman akan berubah semuanya seperti itu. Nah, oke teman-teman, itu tadi tutorial singkat cara membuat PowerPoint menggunakan slide master. Nah, caranya seperti itu tadi. Semoga membantu kalian ya. See you.